Bahasa Sunda namanya, bahasa Jawa. Demi yakti, andai kata kalian bersyukur atas nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian, kata Allah, maka pasti akan aku tambah kenikmatan itu. Dan sebaliknya, jika kalian berkufur atau mengkufuri atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka awas ancaman siksa aku yang sangat pedih. Maka oleh karena itu, saran atau sebuah wejangan dari saya sebagai kesepuhan Pancun, ya boleh dikatakan saya kesepuhan, kira-kira diakui enggak kesepuhan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kita, hidayah dan taufik untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat imdad. Yang kedua, nikmat i'dad. Apa nikmat i'dad? Fasilitas di luar tubuh kita, di luar anggota badan panca indera kita, dari mulai tempat tinggal, rumah, kekayaan, pangkat jabatan dan kedudukan. Marilah kita nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari fasilitas yang kita nikmati dan kita rasakan sekarang, apa yang ada pada diri kita dan apa yang dimiliki oleh kita atas pemberian Allah, marilah kita syukuri dengan seolah-olah menggunakan semua itu untuk menjadi fasilitas beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita mampu melaksanakan semua itu, berarti kita termasuk orang yang dikatakan orang yang bersyukur nikmat. Ketika kita bisa bersyukur atas nikmat, tadi sudah dikatakan dalam ayat terdahulu. Sebaliknya, apabila fasilitas yang Allah kasihkan kepada kita dari apa yang telah kita miliki, baik besar, menengah atau lebih tinggi, pangkat, jabatan, kedudukan, harta benda, ya, istri dan anak-anak, apabila itu kita tidak mampu dan tidak bisa menggunakan semua itu untuk beribadah kepada Allah, bahkan digunakan untuk maksiat, maka naudzubillah, Allah akan mengancam kita dengan berbagai ancaman siksaan, yaitu baik dunia maupun akhirat. Karena para adik-adik sekalian, para hadirin sekalian juga hadirat, dalam hadis Nabi dikatakan salasu asbabun naz'ati, yaitu salasun, sebab-sebab Allah memberikan, asbabu zahmati salasun, sebab-sebab Allah memberikan musibah, baik musibah individu atau musibah golongan maupun musibah secara kolektif umum, maka diantaranya penyebabnya ada tiga, ya. Diantaranya penyebabnya ada tiga. Al awalu kufrun nikmat, wasani dia'atul amanah, wasalisu kasratul ma'asi. Bahwasanya Rasulullah bersabda, penyebab Allah murka sehingga Allah menurunkan azab atau musibah kepada kita, baik secara individu maupun kolektif dan golongan, ada tiga. Yang pertama, kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Pemberian Allah, baik itu nikmat imdad dan nikmat i'dad, kita gunakan kepada kemaksiatan, maka awas Allah akan turunkan bahla atau bahaya atau musibah secara tiba-tiba dan tidak akan pilih bulu. Maka oleh karena itu, marilah kita sebisa mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat imdad maupun i'dad, untuk digunakan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat. Jauhilah segala kemaksiatan. Yang kedua, penyebab turunnya azab atau turunnya musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia'atul amanah, artinya kita menyia-nyiakan kepercayaan. Termasuk kita ini ini lagi dapat kepercayaan, salah satunya lewat atasan, kita diberi tanggung jawab, berarti itu semua adalah amanah. Kemudian atasan lagi, ada atasannya lagi sampai tingkat pusat, itu semua memberikan amanah dan beban kepada kita, harus dijaga baik-baik dan harus dilaksanakan secara efektif dan maksimal sesuai kapasitas kemampuan di dalam kewenangan kita bekerja. Insya Allah kalau itu bisa kita laksanakan, kita tidak akan termasuk orang yang
diatul amanah, yang menyanyiakan amanah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lebih jauhnya, lebih hakikatnya kita bekerja ini, baik itu yang ada di KPK, di PPK, di KPU, di PPS, lebih yang paling hakiki adalah amanah dari masyarakat. Maka oleh karena itu, sebagai saran lagi dari saya sebagai kesepuhan, mari kita laksanakan kerja semaksimal mungkin sesuai petunjuk, sesuai kapasitas kita, sesuai kemampuan kita, dan sesuai kewenangan kita. Jangan sekali-kali kita lalai melaksanakan tugas seenaknya. Jangan sekali-kali kita lalai melaksanakan tugas di luar kewenangan, dan jangan sekali-kali kita melaksanakan tugas tidak sesuai petunjuk, karena itu bagian daripada diatul amanah. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, baik yang pria dan yang wanita, bisa melaksanakan semua tanggung jawab dan amanah yang dibebankan kepada kalian ini, bisa melaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya, sesuai yang diharapkan oleh atasan, sesuai yang diharapkan oleh semua masyarakat, sejujur-jujurnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena andai kata kita tidak bisa menyempurnakan amanah tersebut, nanti entah apa yang akan Allah datangkan musibah kepada kita, ya, tidak tahu kita. Bahkan sekarang sudah ada kan viral di media sosial, ya, apa namanya, adanya gempa, megatrust dan lain-lain. Masya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semua itu tidak terjadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, penyebab Allah menurunkan musibah atau malapetaka kepada kita, baik individu, golongan, atau secara kolektif, adalah bikasrotil ma'asi atau kasrotul ma'asi, terlalu banyak kemaksiatan. Maka dengan banyaknya kemaksiatan yang seolah-olah tersebar di wilayah-wilayah kita, ada ulama, ada kiai, dan ada misalnya santri atau ustadz-ustadz, bahkan para guru menyampaikan dakwah-dakwah Islamiyah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tidak didengar, sehingga kemaksiatan itu merajalela di sebuah kampung, di sebuah wilayah. Maka awas, hati-hati, akan datang musibah yang tiba-tiba secara kolektif, secara umum. Tidak pilih dia seolah-olah ahli ibadah, tidak pilih dia seolah ustadz dan kiai. Ketika kemaksiatan terlalu merajalela, tidak mampu untuk dilarang atau tidak mampu untuk di stop, maka tinggal tunggu waktu musibah apa yang akan datang kepada umat atau kepada sebuah kaum tersebut apabila kemaksiatan sudah terlalu merajalela, tidak bisa digubris oleh para ustadz, para ulama, para kiai. Maka karena itu, hadirin sekalian, upaya MUI Kecamatan Cimanggu selalu mendakwah masyarakat lewat pengajian kampungan, lewat pengajian desaan, lewat pengajian kecamatanan, dan lewat pengajian kabupaten, bahkan itu selalu kami lakukan sebagai upaya mudah-mudahan masyarakat yang ada di wilayah binaan MUI Cimanggu menjadi masyarakat yang berkualitas, khairul ummah, mendapat maghfirah, ridho, dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Wilayah Kecamatan Cimanggu menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sebagai wejangan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, tidak akan terlalu panjang karena masih banyak acara yang akan dilaksanakan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ketika benar dan ketika bisa dimengerti, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika ada kesalahan dan kekurangan, itu dari kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan kalian semua bisa memaafkan dan memaklumi. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang sedang kalian laksanakan, apa yang sedang kalian menjadi tanggung jawab, menjadi tugas, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesemangatan, dan kekuatan, sehingga apa yang sedang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bisa sukses, tuntas, dan berwibawa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, mudah-mudahan kita dijauhkan dari malapetaka, bahla, dan bencana,
dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sudah ada prediksi dari BMKG, mudah-mudahan semuanya itu tidak terjadi. Bi barokati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.